Benarkah Yai Mahbub Junaidi berkhianat kepada HMI? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam laga jondong. Ada pertanyaan dari kawan-kawan sahabat-sahabat di luar sana. Kenapa Yai Mahbub terpilih sebagai Ketua Umum pertama PP PMII, Pengurus Pusat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia? Padahal Yai Mahbub Junaidi bukan pendiri PMII. Ada 13 tokoh pendiri PMII. Namun dari 13 tokoh tersebut, Yai Mahbub tidak termasuk dalam daftar 13 tokoh. Lantas kenapa beliau bisa menjadi pemimpin Ketua Umum pertama PMII? Ini pertanyaan ya pertama. Pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang agak ekstrim. Benarkah Yai Mahbub Junaidi berkhianat kepada HMI? Ini pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan, tapi ini pertanyaan ya harus dijawab. Oke, pertanyaan yang pertama. Kenapa Yai Mahbub Junaidi terpilih menjadi Ketua Umum pertama PP PMII? Saya jawab berdasarkan fakta sejarah dari saksi sejarah ya, Bapak Khalid Mawardi. Bapak Khalid Mawardi ini termasuk pendiri PMII. Perlu diketahui bahwa Yai Mahbub Junaidi adalah tokoh nasional, seorang penulis, banyak karya-karya beliau, sastrawan, wartawan, aktivis. Beliau dekat dengan tokoh-tokoh nasional pada masa itu, sehingga tokoh NU dan juga pendiri-pendiri PMII menginginkan Yai Mahbub Junaidi memimpin sebagai Ketua Umum PP PMII. Untuk menguatkan apa yang saya sampaikan, mari kita sama-sama lihat video penyampaian Bapak Khalid Mawardi terkait Yai Mahbub Junaidi. Pertemuan itu mengusulkan saya karena saya melopori pendirinya ini, PMII. Tapi saya bilang orang yang tepat adalah ini, Mahbub Junaidi. Pada waktu itu dia pengurus besar HMI. Yang kedua, Mahbub itu sudah banyak mengenal tokoh-tokoh besar, punya pandangan modern. Saya pikir ini memang tepat kan, Mahbub jadi Ketua Umum. Nah, jelas. Para pendirinya, termasuk Khalid Mawardi, ini saksi sejarah, ya menyampaikan bahwasanya Yai Mahbub ini lebih layak, lebih pantas memimpin PP PMII pada masa itu, karena beliau mempunyai kualitas, mempunyai pengalaman di organisasi, ya, wawasannya luas, populer sebagai penulis, ya. Jadi tepat. Dari pernyataan yang disampaikan Bapak Khalid Mawardi, saya rasa sudah jelas. Tokoh-tokoh NU, ya, kiai-kiai NU meminta kepada Yai Mahbub Junaidi untuk memimpin PMII. Begitu juga pendirinya. Ya. Pendirinya mengatakan ya lebih layak. Beliau tepat sebagai pemimpin PMII. Untuk pertanyaan yang kedua, benarkah Yai Mahbub berkhianat kepada PMII? Nah, ini dijawab langsung oleh Bapak Ridwan Saidi selaku Ketua Umum PB HMI. Mari sama-sama kita dengar. Ini saksi sejarah yang mengatakan enggak berkhianat itu aku, enggak berkhianat itu aku, enggak berkhianat itu aku. Enggak berkhianat, jelas kan? Tidak berkhianat kata beliau. Waktu kan Mahbub diamanatkan oleh Kongres NU untuk mengurus PMI dan dia terpilih ketua. Ya kan, kalau PMI sendiri kan dibentuk oleh Kongres NU. Kita nggak memandang biasa-biasa aja. Nggak ada satu hal yang prinsipil. Dia juga kak saya undang waktu zaman saya kan di kelompok Cipayung, di HMI selalu saya undang ceramah. Nggak ada masalah, itu kan hak pribadi. Dan bukan dia menginginkan, dia diminta oleh PBNU melalui Ismail Hasan. Kami membutuhkan Mahbub untuk mengurus PMII. Kita bangga saja punya Mahbub saat itu, dan itu satu-satunya yang menonjol pada saat itu. Mahbub bisa tampil di forum-forum nasional dan itu membanggakan. Itu salah satu aset ya buat
teman-teman PMI di cabang-cabang yang jauh dari Jakarta. Jadi PMI itu ya Mahbub pada saat itu. Nah, itu video sebagai referensi yang kuat, saksi sejarah. Ada pendiri PMI, ada juga ketua umum PBHMI. Jelas, beliau tidak berkhianat, tapi beliau diminta, Yai Mahbub Junaidi diminta oleh tokoh-tokoh NU untuk mengurus PMI. Kebetulan PMI ini adalah organisasi kemahasiswaan NU.